Assalamualaikum. Kenalin, aku Yanti Handia. Aku suka ngobrol tentang pengalaman hidup, dunia kerja, bisnis, hobi, dan dekorasi ruangan. Nah, kali ini aku mau sharing tentang pengalaman pribadi aku yang lulus tes PLN di tahun 2016, pengangkatan tahun 2017. Oke, buat kalian yang pengen tahu beberapa sharing dan tips-tips dari aku, tonton videonya sampai habis ya. Oke, baiklah, ini aku udah catat beberapa poin-poin ya, tahapan-tahapan tes waktu itu yang pernah aku ikutin di tahun 2016. Jadi singkat cerita, aku itu lulus di tahun 2014 dari Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Aku ikut tes PLN itu sampai 3 kali. Aku gagal 2 kali di kesehatan. Nah, jadi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ini tahapan administrasi. Waktu itu syaratnya kayaknya masih sama sih kayak sekarang. Untuk manajemen itu di IPK-nya minimal 3. Untuk teknik itu di 2,75 ya kalau nggak salah. Cuman aku nggak ikutin perkembangan yang sekarang untuk syaratnya itu kayak gimana. Yang jelas itu belum menikah ya statusnya dan tidak akan menikah selama masa prajabatan. Nah, di tahapan administrasi ini, kalau zaman aku dulu itu kan diupload ya kayak CV dan lain sebagainya. Nah, itu optimalkan di CV kalian. Jadi aku waktu itu mau optimalkan di CV itu aku nggak banyak taruh gambar-gambar segala macam, tapi yang penting itu informasi tentang diri kita itu semuanya mencakup kelebihan kita, tentang apa yang kita punya dalam diri kita itu di CV itu. Jadi memang aku sebelumnya kerja di swasta, aku tuangkan di beberapa poin terakhir di pengalaman kerja aku itu. Misalnya aku di posisi sekretaris direktur, itu aku ngapain aja, kerjaan aku apa aja. Di posisi keuangan itu aku ngapain aja. Nah, itu kayaknya salah satu nilai plus juga ya. Nah, buat kalian yang belum pernah punya pengalaman kerja atau fresh graduate, itu pengalaman organisasi, pengalaman kalian selama kuliah itu penting banget. Cantumin aja itu detailnya kayak gimana. Kemudian untuk data email atau nomor telepon kalian itu jangan sampai nggak aktif, karena takutnya ada pemberitahuan. Karena waktu itu sempat ada pemberitahuan, aku nggak tahu, tapi untungnya kan ada website, aku lihat terus. Nah, itu salah satu juga poin yang harus kalian perhatikan waktu administrasi. Pastikan data kalian itu masuk semuanya lengkap. Sebelum kalian apply itu kalian lengkapin semua datanya sehingga tidak ada kesalahan ketika pihak dari PLN-nya untuk menghubungi kalian. Kemudian yang kedua itu ada tes GAT, General Aptitude Test. Nah, ini masih tes tahapan awal, masih nggak terlalu susah, jadi masih kayak mereka ingin tahu kalian di tahapan awal dulu tentang diri kalian itu. Boleh dicari lah di internet untuk tes General Aptitude ini, masih soal-soalnya masih agak mudah ya. Nah, selanjutnya di ketiga itu tes akading, akademik bahasa Inggris. Nah, ini dari pengalaman aku pribadi. Kalau menurut aku pribadi, aku mengambil kan jurusan administrasi bisnis ya, manajemen. Soalnya di 3 kali aku ikut tes itu aku merasa soalnya sama sih, hanya kayaknya urutan aja mungkin beda. Nah, jadi aku disclaimer dulu ya, jadi bukan bermaksud sombong atau apa, ini karena pengalaman pribadi aku. Soalnya itu aku ingat banget ada soal yang sama persis di 3 kali aku ikut tes itu, dan aku lihat-lihat emang kurang lebih kayak gitu terus sih soalnya ya. Nah, aku kurang tahu kalau untuk jurusan lain. Untuk bahasa Inggrisnya juga itu masih termasuk bahasa Inggris yang dasar ya, karena aku sempat ikut tes PT Pusri, itu bahasa Inggrisnya TOEFL, itu susah banget dan menghabiskan setengah dari peserta di tahapan TOEFL. Kalau untuk PLN dia masih lumayan lah, masih banyak yang lolos di tahapan ini. Kemudian selanjutnya di psikotes. Nah, psikotes ini alhamdulillah aku kemarin sebelumnya aku tanya-tanya ke teman aku, dia yang sempat ke psikolog juga. Jadi kayak yang ada tes Pauli, ada tes gambar kayak gitu kan. Nah, di tes Pauli ini dia ngasih saran ke aku untuk kita tuh tenang dalam mengerjakan soal. Ada hitungan poinnya juga, kecepatan kita menghitung. Nah, tapi aku di situ lebih santai. Kalau saran dia dari teman aku itu sambil ngerjain itu bisa sambil nyanyi biar rileks. Nah, aku waktu itu sambil zikir ya, sambil zikir aku rileks aja ngerjain, gak usah peduli ngelihat orang kanan kiri udah banyak. Dan akhirnya di 3 kali tes itu
aku lolos psikotes itu aku Pauli bisa sampai 1,5 lembar kalau nggak salah. Jadi ya udahlah, alhamdulillah. Nah untuk di gambar, tes gambar, nah ini aku juga dapat saran dari temen aku, kayak gambar itu harus proporsional, kayak gambar tanaman itu kan kiri harus sama. Jadi aku belajar setiap hari itu aku cetak kertas untuk tes, aku bikin, aku gambar, aku latihan untuk kanan kirinya itu proporsional, dan aku usahakan, dan setiap kali aku tes itu aku nggak pernah menggambar itu aku kayak ngelukis gitu, aku tebel-tebelin, enggak, aku sekali garis itu kan kelihatan ya goresan oleh psikolognya itu kita itu pede atau enggak orangnya mungkin ya. Kalau aku sih setiap kali aku menggambar itu aku nggak ngeliat kanan kiri, gambaran dia bagus enggak, karena yang dilihat itu kan karakter kita, cocok atau enggak kita dengan perusahaan yang kita apply itu. Jadi aku sekali gores aja, mau miring mau kayak gimana, makanya itu butuh latihan. Jadi alhamdulillah agak lumayan ya, bukan kan kita bukan lomba ngelukis ya, bukan lomba ngelukis, jadi kita perusahaan itu melihat karakter kita. Jadi udah satu garis aja aku bikin gambar, dan itu menggambarkan diri kita, karakter kita ya, waktu itu menggambarkan karakter kita. Jadi kayak gambar pohon, ada kan yang kita gambar pohon, gambar rumah, gambar diri sendiri. Itu aku menggambarkan komplek PT PLN, ada pohon, itu diri aku yang sedang membawa tas untuk pergi kerja ke kantor PLN. Jadi apapun yang aku gambar situ merunut ke perusahaan yang ingin aku apply. Ada juga beberapa gambar yang ada 6 gambar yang disusun itu kan, aku bikin gambar ketiga itu gambar gedungnya PLN. Jadi semuanya itu mengacu ke perusahaan yang ingin kita apply. Jadi kayak melihat antusias kita untuk masuk ke perusahaan itu. Nah itu salah satu tips dari aku. Dan yang jelas dari awal yang tes kayak general aptitude, akading itu aku hampir setiap hari aku cetak, aku cari di internet kertas bekas aku, bekas laporan akhir aku kayak skripsi kayak gitu, itu bagian belakangnya kan kosong, aku cari di internet, aku cetak semua, aku kerjain soalnya, aku lihat kunci jawaban itu setelah aku kerjain, berapa poin yang aku dapet. Hampir setiap hari itu aku pelajari, aku persiapkan diri aku dengan matang di situ. Kemudian selanjutnya di kesehatan. Nah ini yang paling susah ya, paling susah, maksudnya nggak bisa dipelajari ya. Kesehatan ini kan dari fisik kita ya, dari fisik dan juga dalam kita ya. Kesehatan ini kan terbagi dua, dia kemarin kesehatan fisik sama apa MCU kayak gitu kan. Pertama kan kayak hanya mata, pokoknya yang luar-luar dulu. Nah itu aku gagal di kesehatan pertama kali, itu aku di kesehatan pertama kayaknya itu aku gagal di mata, karena aku memang ada minus, dan waktu aku tes itu ada miskomunikasi dengan yang bagian labnya. Nah kemudian selanjutnya di tes kedua, ini yang paling rawan, banyak yang gagal di sini adalah kolesterol. Kita anak muda ini kan suka makannya udah yang aneh-aneh banget, jadi rata-rata kolesterol kita itu kan tinggi. Nah itu kan kalian bisa pelajari itu berapa batas ambang kolesterol yang tinggi, asam urat yang tinggi. Nah waktu itu padahal udah prepare juga ya, tapi akhirnya masih gagal. Nah dari situ aku mempelajari semua tahapan-tahapan itu. Insya Allah memang aku dari tahapan awal administrasi sampai dengan psikotes itu kan aku memang lulus terus ya, alhamdulillah. Nah di kesehatan ini agak takut jadinya, karena udah 2 kali gagal, dan itu kesempatan terakhir aku waktu itu. Akhirnya aku tes, aku persiapan semua, aku cek ambeien ke dokter, aku cek gigi, aku cek kolesterol aku cek asam urat aku, dan disitu posisi asam urat aku tinggi 6,5 kalau nggak salah, yang batas kalau cewek itu maksimal 5. Nah akhirnya aku cari tahu, aku cari di internet aku harus makan apa. Jadi akhirnya aku kurang-kurangi makanan kacang-kacangan kayak gitu. Aku setiap hari aku bikin jus seledrinya aku nggak kuat kalau mau dimakan langsung, jadi aku campuri dengan pepaya atau mangga. Waktu itu aku minum dan kerasa di badan juga enak. Setelah aku cek lagi mendekati tes itu turun menjadi 3, dan itu benar-benar kejadian sama aku. Dan aku rutin ya, aku disiplin dengan diri aku sendiri karena keinginan kuat aku pengen lulus, karena ini tahun terakhir aku. Nah kemudian untuk kolesterol juga aku sempat dikasih obat sama dokter, aku 200 lebih kalau nggak salah kolesterol waktu itu, karena memang di kantor aku ini
hampir setiap hari aku makan nasi padang, santan-santan kayak gitu, gorengan. Aku juga mengurangi, aku makan ikan itu aku bakar atau aku kukus, aku bawa bekal ke kantor itu. Jadi sempat jadi pertanyaan teman-teman kantor lama aku kan, ini mau diet ya ini, padahal aku sedang tes ya waktu itu. Alhamdulillah turun dan akhirnya aku lulus nih. Nah, buat kalian yang memang punya kolesterol, asam urat dan lain sebagainya, persiapkan dari awal. Jangan sampai kalian menyesal udah ikut tes administrasi sampai psikotes, itu kan capek ya, nunggu-nunggu pengumuman dan mengalahkan sudah banyak saingan, tapi di kesehatan kita gagalan, itu sayang banget. Nah, ini yang selanjutnya adalah wawancara, penentu kalian bisa keterima atau enggak. Nah, wawancara ini aku berkaca dari pengalaman aku gagal sebelumnya. Nanti aku akan ceritain ya gimana aku gagal sebelumnya di PT Pusri. Jadi waktu itu aku sebelum tamat kuliah, tinggal wisuda, itu dari ratusan peserta, itu alhamdulillah kami sisa 13 orang yang lulus ke tahapan wawancara di PT Pusri. Jadi nanti aku bakal cerita tentang kegagalan aku di wawancara PT Pusri yang waktu itu sisa 13 orang dan hanya diambil 13 atau 11 orang dari ribuan orang, dan hanya diambil 3 orang temen aku yang memang udah bernasib ya dapat kerja di PT Pusri. Untuk di PLN ini aku juga kemarin nanya-nanya sama teman-teman aku yang udah lulus wawancara di berbagai macam BUMN ya. Aku tanyain dan aku cari tahu juga di internet poin-poinnya apa, dan alhamdulillahnya memang aku udah punya pengalaman kerja ya hampir 2 tahun di developer, jadi adalah modal aku. Nah, yang pertama itu kalau dari aku, dari segi penampilan dulu kita harus pede dulu. Aku waktu itu rapi penampilannya, memang jurusan kita terbiasa seperti itu ya, kita pakai blazer, kita dandan, pokoknya rapi lah. Buat cowok juga rambutnya dirapiin semuanya, jadi dari penampilan awal itu kita udah pede. Pas waktu menghadap si pewawancara ini kita karena memang aku di administrasi bisnis diajarin juga cara duduk yang kayak gitu, jadi dari awal masuk itu first impression orang itu, oh ini profesional. Selanjutnya jangan lupa sapa si pewawancaranya itu. Yang penting poinnya, kalau yang nggak perlu-perlu itu jangan berlebihan, jadi sampaikan memang yang secukupnya memang perlu kita sampaikan. Nah, jadi di awal disuruh minta perkenalan seperti biasa kan, aku perkenalan, dan poin-poin yang paling penting itu adalah pengalaman kerja, prestasi kalian. Nah, itu paling penting. Waktu itu aku jelasin di hobi, sebelum ke pengalaman kerja itu aku hobi nulis, aku bikin novel kayak gitu. Jadi mereka mencari tahu, menggali, oh apalagi nih, aku suka, aku jualan, aku menjahit, aku jualan hijab, aku ceritain cara aku pengaturan keuangan aku. Jadi di situ mereka bisa melihat skill kita. Oh, anak ini bisa mengatur keuangan. Aku ceritain tentang kerjaan aku ceritain tentang pengalaman kerja aku dengan posisi aku waktu itu nggak di bidang itu. Aku ceritain tentang problem solving, kayak aku anak baru tapi aku disuruh menggantikan teman aku yang udah keterima kerja di BUMN hanya dalam waktu 3 hari. Penyesuaian aku untuk kerjain kerjaan dia itu dalam 2 minggu aku udah bisa pegang. Pokoknya kalian ceritain semua tentang kelebihan kalian, tapi tidak dengan nada tidak dengan cara yang sombong ya. Kayak yang kalian, kayak aku ceritain kayak gini, iya Pak, waktu itu aku sempat ada kendala, teman aku keterima kerja dan aku harus menggantikan dia. Aku waktu itu masih penyesuaian diri, aku sampai nggak masuk ini, tapi nah di poin ini kalian bisa nonjolin kelebihan kalian. Tapi alhamdulillah Pak, setelah 2 minggu saya bisa cover kerjaan dia. Oh di sini nih, oh anak ini bisa nge-cover. Dalam 2 minggu dia bisa penyesuaian. Aku ceritain lagi cara aku manajemen keuangan gaji aku di perusahaan itu. Iya Pak, kemarin saya gaji sekian, ini saya detail, ini aku pakai untuk kasih orang tua, ini aku pakai buat jajan, ini aku pakai buat ongkos, ini aku pakai buat bantu adik. Jadi mereka, oh anak ini bisa manajemen keuangan. Jadi poin-poin yang seperti itu yang dijelaskan. Kayak dari hobi pun itu bisa, aku suka nulis, aku bagi waktu, aku malam aku nulis kayak gini. Nah, keluarkanlah apa kelebihan kalian itu secara detail, itu boleh. Tapi tergantung penanyanya juga ya, kalau wawancaranya dia nggak minta kalian untuk jelasin, nggak perlu.
Jadi bikinlah penjelasan kalian itu semenarik mungkin, dan memang realistis ya, memang ada, tidak mengada-ada itu ketahuan ya kalau kita bikin cerita. Sampai dia nanya waktu itu, oh novel kamu apa judulnya, kalau saya cari ada di mana, kayak gitu kan. Mereka mau membuktikan ya ini anak ngecap doang atau memang ada nih. Ya aku kasih tahu, ya pak aku di website ini pak, bisa dicari sini. Nah itu kesalahan aku waktu aku tes PT Pusri. Aku masih anak yang baru belum lulus ya, masih nunggu wisuda. Ditanya apa kelebihanmu, apa prestasimu, aku jawab nggak punya prestasi apa-apa. Padahal yang seperti itu kan ada kelebihan kita juga. Nah jadi nggak harus nunggu kalian punya prestasi, kayak hobi kalian atau sebelum kalian dapat kerjaan, kalian tamat kuliah itu kalian ikut organisasi, kalian belajar bahasa apa, itu jelasin aja, itu nilai plus buat kalian. Jadi nggak harus nunggu kita, aku menang olimpiade, aku dapat hadiah ini, baru kalian berani bilang kalian itu punya kemampuan. Enggak. Jadi kayak misalnya kalian, wow selama aku belum dapat kerjaan, aku di rumah nge-YouTube pak, aku nge-konten, atau aku nge-desain, itu kan kelebihan yang tidak semua orang punya. Jadi kalian bisa jelaskan dari sisi itu, aku hobinya ini pak, jadi selama di rumah daripada aku nganggur, misalnya aku mencari kemampuan yang baru, kebiasaan aku yang baru dengan ini. Ada sempat teman kantor aku, anaknya juga sharing sama aku, dia kelebihannya dia bisa bahasa Korea. Selama dia belum dapat kerjaan, dia belajar, dia cari di internet, dia beli buku bahasa Korea. Nah kayak gitu. Terus yang paling penting kalau di PLN itu kan ditanya bersedia ditempatkan di mana saja nggak. Nah ini ya, aku udah 5 tahun dan baru balik ke sini 3 tahun ya, ke Palembang lagi, karena memang di kesepakatan kerja itu 4 tahun baru boleh mengusulkan pindah. Dan alhamdulillah sekarang aku udah pulang kampung. Jadi siap-siapin mental kalian. Nah ini juga salah satu alasannya mungkin ya kenapa tes kesehatannya sulit, karena memang tidak segampang itu hidup di dunia rantauan, apalagi nggak punya siapa-siapa, apalagi buat cewek. Kalau misalnya hamil, kayak aku waktu itu lagi sendirian, hamil di kosan sendirian, suami jauh, keluarga jauh, jadi mentalnya dipersiapkan. Jadi ketika kalian emang aku mau nih kerja di PLN, ya siap-siap kalian mau ditempatkan di seluruh Indonesia. Kemudian ditanya waktu itu kan proses bisnisnya PLN itu yang utama ada di distribusi, transmisi, pembangkit. Waktu itu ditanya mau di mana, aku pilihnya distribusi karena memang aku jurusannya administrasi bisnis dan memang ketemu banyak orang. Nah ini ada poin lagi. Sorry aku agak ngap karena emang lagi hamil yang kedua ini, jadi agak ngos-ngosan ngomongnya. Dan sebenarnya aku nggak bisa ngomong pelan, jadi emang aslinya ngomongnya cepet kayak gini. Nah waktu itu ditanya apa yang mau kamu tanyain, kan biasa ya di terakhir. Nah jangan sampai ini ngejebak, jangan sampai kalian nanya tuh hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting, kayak kalian bisa cari tahu di tempat lain. Kayak yang ada kesalahan yang nanya berapa orang pak nanti diterima, diumumin kapan. Nah itu kan kalian bisa tahu secara teknis ya, dari awal kan udah kelihatannya formasinya berapa orang yang bakal keterima, dan kayak gaji kayak gitu, berapa gaji di sana kan bisa tanya-tanya temen yang udah lulus. Nah aku waktu itu tanya kayak gini, kriteria apa pak yang bisa menjadikan seseorang itu bisa diterima menjadi pegawai PLN. Nah itu yang aku tanyakan. Jadi sambil bercanda ya bapaknya, karena memang nanyain aku waktu itu karena aku bilang suka jahit, jualan, dia bilang yang bisa jahit. Nah itu mungkin kayak lawak juga kali ya bapaknya. Akhirnya dia klarifikasi, dia bilang yang penting kalau di PLN itu yang mau kerja katanya. Udah itu aja. Sebatas itu aja. Ya udah, akhirnya udah selesai. Waktu itu kurang lebih seperti itu. Jadi lebih menonjolkan kelebihan kalian, apalagi kalian yang sudah punya pengalaman kerja, itu poin plus banget. Dan kalian yang aktif di dunia organisasi, untuk yang belum punya pengalaman kerja itu dari sekarang deh, buat adik-adik yang masih kuliah itu perbanyaklah pengalaman kalian organisasi. Pengalaman kalian gak harus di internal kampus ya, di luar-luar juga, kayak dari hobi kalian. Misalnya kalian hobi sepedaan, hobi ada klub mobil, ke motor, atau apa aja klub-klub yang memang ada nilai positifnya, itu kan juga salah satu cara berorganisasi di luar kampus. Nah itu dipersiapkan dari sekarang. Carilah kelebihan-kelebihan kalian, apa yang bisa didapat dari perusahaan, maksudnya apa yang bisa didapat perusahaan dari kalian. Nah untuk poin gaji, ketika ditanya, aku
aku lupa ditanya atau enggak ya, mau gaji berapa. Jawab aja ya, perusahaan pasti punya standarnya masing-masing untuk lulusan D3 seperti saya. Kalau saya D3 waktu itu kan, jadi nggak perlu disebutin angka. Kalau misalnya ditanya angka ya kalian harus bisa bisa rinciin juga mau segitu itu buat apa. Oke, segitu dulu aja ya untuk sharing pengalaman pribadi aku yang 2 kali gagal tes kesehatan di PLN, dan alhamdulillah qadarullah, dan memang sudah rezekinya aku dan keluarga untuk keterima di PLN. Alhamdulillah. Semoga buat kalian yang pengen gabung di korporasi ini, yang pengen jadi PLNer sebutannya ya kalau buat kita, ya silakan dipersiapkan dari sekarang. Poin-poin yang tadi semoga bisa diambil manfaatnya, ditinggalkan yang buruknya, yang nada-nada terkesan kesombongan itu tidak ada maksud, karena memang cara bicara aku seperti ini, dan memang aku senang mengedukasi, senang berbagi tentang pengalaman pribadi aku. Baik, buat kalian yang suka, yang merasa bermanfaat, mohon bantuannya untuk di like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman atau keluarga kalian yang membutuhkan informasi ini ya. Sekali lagi, makasih banyak udah mau nonton video aku. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.